Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man syara ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Seperti kesempatan pada saat ini dalam rangka tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis yang diampuh oleh guru kita, yaitu dosen pengampu Dr. K. Haji Ahmad Alim LCMA, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu lindungi beliau dan Allah selalu sehatkan, Allah jaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan memasuki pokok pembahasan yang akan dibahas pada saat ini sampai nanti slide yang terakhir, yaitu yang pertama, bagaimana kita mengenal istilah-istilah dalam ulumul hadis. Nanti di bagian kedua akan dijelaskan bagaimana hadis mutawatir al-lafzi, yang ketiga hadis ahad, yang keempat hadis sahih, yang kelima hadis hasan, yang keenam hadis dhaif, yang ketujuh hadis mu'allaq atau mursal, yang kedelapan mu'dhal dan munqati, dan yang terakhir akan dibahas yaitu mudallas dan mursal khafi. Yang pertama, langsung kita pembahasan yang pertama, yaitu ilmu mustalah hadis. Jadi ada istilah-istilah di dalam ulumul hadis, yaitu yang pertama ada ilmu mustalah hadis, yang kedua ada ilmu isnad, yang ketiga ilmu riwayah, yang keempat ilmu dirayah, yang kelima ilmu athar, yang keenam ilmu mustalah asar. Dan ini yang keenam-enamnya ini adalah istilah-istilah dalam ilmu hadis atau usul al-hadis. Nah, jadi yang pertama itu ada ilmu dirayah, yang keempat itu ada ilmu dirayah, yaitu yang mana yang telah kita ketahui dan kita pelajari bahwa dirayah ini menetapkan sah atau tidak sahnya apa yang ditetapkan atau disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita juga akan belajar sanad, matan, perawi, dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, ilmu dirayah seperti yang tadi telah dijelaskan, menetapkan sah atau tidak sahnya. Dan hadis dinisbatkan sampai kepada kita ada beberapa klasifikasi. Yang pertama ada hadis mutawatir, dan yang kedua itu ada hadis ahad. Langsung yang pertama kita akan mengetahui hadis mutawatir, dan juga ini terbagi menjadi dua mutawatir, ada lafzi, ada maknawi. Kalau lafzi, hadis yang lafaz-lafaz para perawi itu sama, baik hukum maupun maknanya. Yang kedua ada maknawi, lafaz berbeda tapi dari segi maknanya sama. Jadi mutawatir ini perawinya banyak yang meriwayatkan, kira-kira 10 orang. Karena banyak perawinya sehingga tidak mungkin terjadinya berdusta. Nah, salah satu contoh dalam mutawatir lafzi itu contohnya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, maka disiapkan tempat duduknya di neraka, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Jadi dalam hadis ini hampir 70 perawi yang meriwayatkan hadis ini, dan lafaz-lafaz hadisnya pun sama, maka disebut dengan lafzi, sama lafaznya. Ini yang telah kita pelajari, yang disampaikan langsung oleh guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Alim LCMA. Kemudian hadis mutawatir maknawi, contohnya itu seperti hadis yang berdoa dengan mengangkat kedua tangan, yang mana yang telah kita ketahui hadis ini lafaznya berbeda-beda tetapi dari segi maknanya sama. Maka itu yang disebut dengan hadis mutawatir maknawi. Kemudian ada hadis ahad.
Jadi pengertian daripada hadis ahad ini perawinya tidak sampai mutawatir seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa sampai 10 orang, tidak. Tapi kalau hadis ahad ini hanya disampaikan personal, ada kalanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, akan tetapi tidak sampai bilangan atau angka seperti yang dijelaskan dalam hadis pembahasan hadis mutawatir. Dan juga nanti akan dijelaskan bahwa ada 1 orang, 2 orang, 3 orang pun ada sebutannya. Seperti 1 orang itu dinamakan hadis gharib. Yang kedua, 2 orang perawi yaitu hadis aziz. Ada 3 orang dinamakan hadis masyhur. Jadi seperti contoh hadis gharib di sini, hadis yang dicontohkan dari Imam Malik, Imam Az-Zuhri, Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis An-Nabi, seperti Nabi memasuki kota Mekah dan di atas kepala Nabi ada penutup. Ini salah satu contoh hadis gharib. Kemudian contoh daripada hadis aziz itu seperti hadis yang Nabi katakan yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladi. Jadi dari Anas bin Malik, kemudian dari Abu Hurairah, dan di sini hanya perawinya hanya 2 orang, maka disebut dengan hadis ahad, hadis aziz, 2 orang. Kemudian yang ketiga, salah satu contohnya dari sekian mungkin banyak, jadi salah satu yang masyhur ialah al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi ini yang meriwayatkan perawi Abu Hurairah, Abu Musa, Abdullah bin Amr. Jadi disebut dengan hadis masyhur karena perawinya hanya 3 orang. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki pembahasan hadis sahih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim di dalam pembelajaran yang beliau katakan bahwa dalam pengertian hadis sahih ini, beliau katakan hadis yang bersambung sanadnya dan tidak ada syadz dan tidak ada illah. Jadi orang yang meriwayatkannya adalah orang yang kuat hafalannya, adil, benar, dan dapat dipercaya. Kemudian kita juga akan mengetahui syarat-syarat hadis sahih. Dan ini penting sekali bagi kita ketahui semua untuk kita belajar hadis. Apalagi ini syarat-syaratnya. Terutama yang pertama, apa itu syaratnya? Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, rawinya adil, harus tentu. Yang ketiga, rawinya dhabit. Yang keempat, selamat dari isyadz atau illah. Nah, misalkan sekarang contohnya sanadnya bersambung. Nah, sanadnya bersambung itu bahwa semua rawinya itu benar-benar mengambil dari rawi di atasnya. Misalnya adalah A mendengar kabar dari B, B mendengar kabar dari C, C mendengar dari D, D mendengar dari E. Jadi semuanya bersambung. Yang kedua, rawi adil. Rawi adil di sini dimaksud ialah bermakna bahwa rawi beragama Islam tentunya. Yang kedua, telah balik, berakal, tidak fasik, dan menjaga muru'ah, kehormatan dirinya. Kemudian rawi dhabit. Nah, dhabit di sini bermakna bahwa rawi memiliki hafalan yang kuat dan teliti atau cermat dalam menulis. Yang keempat, selamat dari sad atau illah. Jadi sad adalah artinya bahwa rawi ini tidak menyelisihi rawi yang lebih kredibel darinya. Kemudian illah di sini hadis tersebut selamat dari kecacatan yang dapat merusak kesahihan tersebut. Jadi apabila keempat atau kelima daripada syarat-syarat ini ada, maka inilah yang disebut dengan hadis sahih. Kemudian ada hadis hasan. Kita memasuki selanjutnya hadis hasan. Al-Hasan, dari dalam ada sebuah syair hadis hasan, yaitu wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahihi ishtaharat wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsaman kathur. Selanjutnya, ini kenapa bisa
disebut dengan hadis hasan atau kenapa menjadi hadis hasan? Yang pertama itu agak berkurang dari sisi kualitas hafalannya. Yang kedua, kualitas hafalannya agak turun, maka hadis itu menjadi hasan. Yang ketiga, masalah di dalam dobit. Nah, kemudian ada hukum hadis hasan. Wujubul a'mal bihi kas sahih. Wa in kana. Jadi bisa dijadikan hujjah. Jadi hukum hadis hasan ini amalnya seperti hadis sahih dan bisa dijadikan hujjah. Dan juga hadis hasan terbagi menjadi dua bagian. Pertama hasan li dzatihi, yang kedua hasan li ghairihi. Jadi asalnya dhaif, tapi banyaknya atau banyak sekali jalur riwayatnya, sanad hadisnya, maka naik menjadi hasan li ghairihi. Maka itu yang menjadi yang dimaksud dengan hasan li ghairihi. Selanjutnya pembahasan hadis dhaif. Jadi pengertian yang pertama kali ialah hadis yang gugur sanadnya disebabkan cacat dari dhabit maupun integritas perawinya. Yaitu cacat yang disebabkan, maksudnya integritas itu cacat disebabkan karena tidak adil. Kemudian hadis ditinjau dari gugurnya sanad. Di sini ada 7. Dibagi menjadi 7. Yang pertama nanti kita ada hadis mu'allaq, hadis mu'dhal. Yang kedua, hadis ketiga hadis munqati. Yang keempat hadis mudallas. Yang kelima hadis mursal. Itu pun dibagi 2, ada khafi, ada jali. Yang keenam hadis mu'an'an. Yang ketujuh adalah hadis mu'annan. Dan nanti di pembahasan selanjutnya kita akan menjelaskan satu-satunya dari hadis yang pertama mu'allaq sampai ke hadis ke-7. Nanti di slide selanjutnya kita akan menjelaskan. Selanjutnya, kalau kita lihat dari sisi kategori cacat tidak adil, di sini maka terbagi menjadi 5. Yang pertama, karena dia pendusta. Yang kedua, karena diduga dusta. Yang ketiga, fasik. Yang keempat, bid'ah. Yang keenam itu dia jahalah atau jahil, majhul. Kalau kita lihat lagi dari sisi yang lainnya, yaitu dari sisi klasifikasi cacat dhabit. Apa saja? Nah, yang pertama itu ada rusak hafalannya, busuk hafalannya, mungkin dia lalai, banyak lupa, dan menyelisihi perawi yang lebih kuat, atau yang kita kenal menyelisihi perawi yang lebih siqah. Selanjutnya, klasifikasi hadits dhaif berdasarkan cacat perawinya. Baru kita akan menjelaskan tadi yang telah dibagi menjadi hadis mu'allaq dan hadis yang lainnya. Yang pertama yaitu kita akan memulai dengan hadis mu'allaq. Jadi apa sih hadis mu'allaq? Pengertian hadis mu'allaq itu tersendiri ialah setiap hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad, baik satu orang rawi yang tidak disebutkan, 2 rawi maupun lebih. Yang terpenting perawi hadis tidak disebutkan dari awal sanad. Jadi mu'allaq adalah hadis yang dihilangkan perawinya dari awal sanad, baik satu orang ataupun lebih secara berturut-turut. Misalnya bila seseorang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata, jadi tanpa menyebutkan rangkaian sanadnya dari awal, maka hadis tersebut dinamakan hadis mu'allaq. Itu yang disebut dengan hadis mu'allaq. Selanjutnya kita akan ke hadis mursal. Jadi hadis mursal, pengertian hadis mursal apa itu? Yaitu hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in, sahabat, dari akhir sanadnya. Maksudnya hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dalam rangkaian sanadnya. Ma saqata man akhara isnadihi min ba'd tabi'i. Hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in dari akhir sanadnya.
atau yang kita sebut dengan mudah agar kita paham lebih mudah, yaitu yang tidak disebutkan nama sahabat dalam rangkaian sanadnya. Jadi periwayatan hadis pasti melalui sahabat, karena tidak mungkin tabi'in bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Bila ada hadis yang tidak menyebutkan sahabat dalam rangkaian sanadnya, dari tabi'in langsung lompat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hadis itu bermasalah. Maka disebut dengan hadis mursal. Yang ketiga, selanjutnya ada hadis mu'dhal. Pengertian hadis mu'dhal ini hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat dua perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Saqata min isnadihi, jadi isnani fa aksar alat tawali. Jadi maksudnya apa sih? Jadi maksudnya itu ialah dalam rangkaian sanad ada dua perawi yang dihilangkan. Syaratnya harus berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut, misalnya di awal sanadnya ada perawi yang hilang, kemudian satu lagi di akhir sanad, maka ini tidak bisa dinamakan hadis mu'dhal. Jadi yang bisa disebut, yang bisa dinamakan dengan hadis mu'dhal ialah dalam rangkaian sanadnya itu ada dua perawi dihilangkan dan harus berturut-turut. Ini dia dengan hadis mu'dhal. Selanjutnya ada hadis munqati. Jadi pengertian hadis munqati ini ialah hadis yang rangkaian sanadnya terputus, dimanapun terputusnya. Malam yattasil isnadihi ala ay wajhahu kana in qata'ahi. Jadi artinya hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya. Nah, ini pun juga ada persyaratannya. Persyaratan hadis munqati lebih longgar dari sebelumnya. Jadi hadis munqati ini tidak mensyaratkan harus berturut-turut seperti hadis mu'dhal tadi yang telah dijelaskan, atau jumlah perawi yang hilang ditentukan, selama ada dalam rangkaian sanad itu rawi yang hilang atau tidak disebutkan, baik di awal, pertengahan, maupun akhir sanad. Maka hadis itu disebut dengan munqati. Selanjutnya ada hadis mudallas. Dan para ulama di sini membagi dua macam hadis mudallas ini. Wahai para pendengar, jadi dua macam ini adalah ada tadlis isnad dan tadlis syuyuh. Yang pertama, tadlis isnad itu adalah perawi hadis meriwayatkan hadis dari gurunya tanpa menjelaskan bahwa dia mendengar hadis darinya. Yang kemudian ada tadlis syuyuh. Maksudnya itu seorang perawi meriwayatkan hadis yang didengar dari gurunya, tetapi dia tidak menyebut gurunya tersebut dengan julukan yang tidak populer. Tujuannya supaya tidak dikenal orang lain. Karena mungkin dengan disebutkan menyebut gurunya itu akan menurunkan derajat hadisnya. Maka ada beberapa kriteria sehingga tidak disebutkan gurunya. Maka itu disebut dengan tadlis syuyuh. Jadi mudallas intinya dibagi menjadi dua, ada tadlis isnad dan ada tadlis syuyuh. Terakhir, pembahasan yang terakhir sebelum penutupan, maka ada disebut dengan hadis mursal khafi. Jadi apa hadis mursal khafi itu? Ialah perawi meriwayatkan hadis dari orang yang semasa dengannya, tetapi sebenarnya dia tidak mendengar hadis itu darinya. Jadi dia sendiri meriwayatkan dengan redaksi simak, seolah-olah dia mendengar langsung. Maka itu beberapa penjelasan dari yang tadi telah dijelaskan dari klasifikasi hadis dhaif berdasarkan cacat perawinya. Maka mudah-mudahan pembahasan yang sungguh sangat singkat ini, waktu yang sangat singkat ini, mudah-mudahan apa yang kita pendengar-dengar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi tambahan ilmu bagi kita semua.
dan mudah-mudahan kita selalu subhanahu wa ta'ala Allah tuntun, Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum penutupan, terima kasih banyak, jazakallah khairan katsiran wa ahsanal jaza kepada guru kita yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim. Maka sebagai penutup, wallahu a'lamu bissawab, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.